Wah, gila. Film ini bakal nyusul agak lain. Jujur, awalnya gue tuh nggak expect film ini tuh bakal kayak sepecah itu. Kayak ya udah, menurut gue awalnya ya udah another film horror komedi biasa aja. Tapi ya setelah gue nonton, bejir, pecah habis. Lo bayangin ini tuh nggak cuman horror komedi biasa ya kan, tapi ada bumbu-bumbu lainnya tuh yang menurut gue ini sangat menarik. Mulai dari aspek romansnya, terus juga quotes-quotesnya yang menurut gue kayak taramak jelek gitu loh. Jadi buat kalian yang bosen sama horor-horor Indonesia yang cuman kayak dar kayak kaget biasa, lo harus nonton film ini karena ini bakal bagus banget. Gue jamin lo bakal terhibur. Asli. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian. Dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, Smart Viewers, jadi hari ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Sekawan Limo. Nah, film ini diproduksi oleh Star Vision dan Skak Studio, didirect langsung oleh Bayu Skak, dan beliau juga main di film ini tentunya ya Smart Viewers ya. Nah, Smart Viewers, secara premis film ini menceritakan tentang awalnya itu kan ada dua orang ingin mendaki gunung. Nah, gunung itu bernama Gunung Madiopuro ya Smart Viewers ya. Nah, ketika mereka pengen naik, mereka ini udah dikasih tahu nih sama orang sana kalau misalkan naik itu harus bergenap ya kan, genap. Nah, cuman kan mereka ini baru pertama kali naik gunung. Alhasil tuh ada satu tour guide, cuman kan jadi bertiga kan. Karena bertiga tuh ya kan, ditunggu lagi satu orang biar berempat. Nah, awalnya mereka berempat nih. Tiba-tiba di tengah perjalanan jadi 5 orang. Tara mak jreng ya kan, jreng ya kan, jreng ya kan. Itu kan akhirnya melanggar peraturan ya kan. Nah, terus pas mereka lagi makan bakso nih di atas di pos berapa gitu gue lupa. Itu lo bayangin, tiba-tiba ada penjual baksonya tuh bilang, "Mas, ini salah satu dari kawan mas, itu ada dedemit." Kira-kira siapa ya dedemitnya ya? Apakah mereka bisa memecahkan misteri tersebut? Dan juga banyak gangguan-gangguan di atas gunung sana loh Smart Viewers. Kira-kira mereka bakal survive gak ya? Nah Smart Viewers, kurang lebih kayak gitu premisnya. Kira-kira filmnya ini seseru apa ya? Simak review lengkapnya. Yuk. Oke, yang pertama kita bahas plotnya dulu ya. Menurut gue ini alurnya sangat kekinian banget. Film ini mengambil perspektif dari Bagas aka Bayu Skak, yang mana dia diundang di sebuah podcast untuk menceritakan pengalaman horornya. Nah, itu dari visual, dari cara dia menggambarkan pengalaman horornya, dan packaging filmnya itu kayak, wah lu kayak nonton podcast horor tuh pas dia lagi jelasin kejadian horor yang dia alamin. Terus ada satu jokes yang menurut gue kayak ini sangat kekinian abis, kayak can everyone stop calling me mbak? Can everyone stop calling me kakak? Why? So annoying. I mean kayak siapa yang nggak tahu ya kan sama jokes begitu. The best, ini sangat mengikuti tren Smart Viewers. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini itu menceritakan tentang persahabatan Smart Viewers. Gue suka ini, kayak topik utamanya tuh ini. Walaupun ya tiap karakter utamanya itu kan punya background masalahnya tuh beda-beda ya kan. Kayak merekanya itu dari A, dari B, dari C, dari D, itu beda-beda lah permasalahannya. Tapi di film ini tuh bagus banget. Lo bayangin kayak sesulit apapun mereka, walaupun mereka punya problem mereka masing-masing, tapi mereka punya satu tujuan. Gue pengen bebas nih dari gunung ini. Akhirnya mereka bisa kerja sama. Dan menurut gue cara Bayu Skak ngedeliver film ini tuh kayak ngebentuk kerja sama tiap anggota geng gak tuh? Anggota Sekawan Limonya ini bagus banget Smart Viewers. Jadi kita bisa merasakan kedekatan tiap para pemainnya di sini. Terus yang ketiga nih Smart Viewers, ini this is not only horror komedi ecek-ecek ya kan. Wah gila, ini bener banget kayak gila banget sih menurut gue. Kayak ada romansnya, ada dramanya, ada persahabatannya. Pokoknya semuanya tuh paket komplit dan gak berantakan. Biasanya orang kalau sok-sok ngide kayak masukin semua genre dalam satu film kan jadi berantakan. Tapi film ini bagus banget. Kayak tiap konflik para pemainnya itu kayak dijelasin gitu loh permasalahannya tuh dengan baik. Misal kayak pokoknya di sini juga permasalahan yang diangkat tuh sangat beragam ya. Mulai dari permasalahannya Bagas, terus penyesalannya ada Lenny, penyesalannya si Diki, penyesalannya si Andrew, lalu tentang pembulian si Juna. Wah ini kayak banyak banget, sangat kompleks filmnya, tapi dikemasnya tuh kayak rapih, smooth, like butter gitu. Terus tambahan yang gue suka dari film ini adalah motivasinya itu loh. Motivasi yang kayak
kayak mereka nih punya permasalahan masing-masing ya sebenarnya ya. Kayak beda-beda kan. Tapi kayak inti dari permasalahannya itu ya solusinya cuma satu gitu, dan ini disampaikan sama Bayu Skak. Solusi dari tiap masalah para pemain di sini adalah jangan pernah lari dari masa lalu. Gokil. Itu kayak bisa gitu ya, dia narik dari semua permasalahan dijadiin satu konklusi gitu loh, kayak keren habis sih. Nah, dari tadi kita udah ngebahas hal-hal yang bagus dari film ini. Kalau misalkan ngomongin minus dari segi plot, ada satu hal yang menurut gua kayak agak sedikit mengganggu, tapi not too much aja sih. Jadi di sini kan kita disuruh untuk menebak-nebak kira-kira siapa ya the demitnya, kira-kira siapa ya yang setannya yang ada di dalam film ini gitu kan. Jadi menurut gua plot twist yang dibangun tuh kayak udah gampang ketebak gitu loh, dengan clue-clue yang dimunculkan dari awal sampai mendekati ending film. Itu kayak ya udah ketebak bro, ya udah ketebak bro, kayak ini mah si Anu gitu yang jadi setannya. Jadi sayang aja sih di situ. Cuman kalau misalkan ngomongin overall secara keseluruhan, gue yakin kalian pasti bakal terhibur banget kok bro sama film ini. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang plot. Sekarang kita bergeser sedikit ke bagian jokes ya. Wah, gue yakin ini jokes yang ada di film ini pasti lu bakal suka banget Smart Viewers. Kayak menurut gue apa ya, kayak jokesnya itu banyak yang masuk sama orang Indonesia. Lu bayangin, film ini gokilnya adalah dia tidak terlalu mengandalkan slapstick. Slapstick itu disclaimer kayak adegan yang jokes yang kontak fisik lah. Di sini dikit menurut gua, tapi celetukan bahasa Jawa dari tiap pemain, dari cara mereka ngomong, kayak omongan-omongan spontan yang muncul dari mulut-mulut mereka itu kayak lucu banget gitu loh. Kayak gue berhasil terhibur sih dari awal sampai ending film, kayak gue ketawa terus, gue beneran. Dan yang gue suka lagi, ini kan film horor komedi ya kan, kayak lu bayangin cuy, ini setan kayak kagak ada harga dirinya. Awalnya gue udah sempet takut gitu kan, kayak gue ini orangnya sebenarnya penakut gitu kan. Aduh, bejir ini gimana nih, bakal ada setannya. Tapi di film ini tuh, ini setannya jadi kayak nggak ada harga diri. I mean it's a good things gitu. Sangat membantu buat saya yang agak-agak penakut dikit ini. Sangat fun ya, jujur. Kalau dari segi komedi, gue cuman bisa bilang itu aja sih. Cuman kalau dari ngomongin technical, kita rangkum jadi lebih padat. Itu gue suka pertama visualnya tuh yang sangat kekinian. Jadi ada satu adegan di mana Bayu Skak ini dia diundang di salah satu podcast yang cukup ternama gitu lah ceritanya kan. Dan visual yang ditampilin tuh kayak, bejir ini gue kayak lagi nonton, lu tau gak sih podcast horror live streaming di YouTube, bentukannya kayak gimana, kayak tampilan layarnya tuh kayak, wah ini detail banget. Nah terus yang gue suka dari detail lainnya ini ya, dari live streaming yang ala-ala itu kan biasanya kalau lu live streaming gitu kan, terus kayak nonton streaming di YouTube kan suka ada komen-komen di atas tuh. Nah kayak detailnya tuh bagus banget, kayak topik pembicaraan mereka itu bisa sinkron sama komennya yang ada di kolom komentar streaming itu, dan nggak ada yang sama gitu loh. Bahkan tiap akun yang ngasih komen tuh itu kayak bisa beda-beda. Itu walaupun hal kecil, tapi detail yang kayak gitu menurut gue perlu diperhatiin juga. Terus ada aspek lain dari technical ini yang menurut gue sangat patut diapresiasi lagi, yaitu adalah color grading dan scoringnya. Ini menurut gue kayak wah ini tipikal horor Indonesia banget. Lo kalau nonton film ini tuh gue nggak tahu dia tuh niatnya kayak oh memang dia tahu audiens Indonesia suka yang kayak gitu bentukannya atau gimana. Cuman dari segi pengambilan angle-nya, tone warnanya, itu gelap terangnya tuh kayak tipikal film horor Indo banget gitu loh. Bahkan kayak scoring yang muncul nih pas mau ada jump scare ya ala-ala gitu, itu kayak wah ini kayak film horor Indo banget lagi. Tapi kayak yang disuguhin ke kita tuh bisa jadi fun gitu loh, bisa jadi lucu, jadi komedi. Itu gue gak ngerti lagi sih, itu keren banget jujur. Secara overall menurut gue film ini enjoy dan worth it to watch banget. Dan menurut gue it's kinda different gitu loh dengan film horor lainnya ya, karena ini horor komedi sih. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini, gue yakin pasti bakal terhibur dengan jokes dan celetukan yang ada di film ini. Dan worth it to watch karena tidak hanya mengandalkan yang penting gue bikin lo ketawa, tapi pesan-pesan moral yang ada di dalam film ini, wah itu the best sih. Secara overall gue kasih rating film ini 8,5 dari 10. Itu the best ya. Nah kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, yaitu moviefreak.review, dan Instagram gue di Zulfikar2402. Dimana kalau di Instagramnya Movie Freak kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Alright, see you on the next video. See you Smart Viewers, bye bye.